Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kembali saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali sekali lagi melihat isi daripada doa Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Saudara, mari kita membuka Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat yang ke-11. Filipi 1 ayat 11. Ini adalah doa Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Saudara, kalau di dalam ayat-ayat 9, 10 beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bagaimana Rasul Paulus menginginkan berdoa supaya kasih jemaat di Filipi itu makin bertumbuh, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kemudian dalam ayat yang ke-10 kita melihat supaya mereka juga bertumbuh di dalam iman mereka, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat yang ke-11. Sebelumnya kita akan tunduk kepala terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi ini kembali kami datang kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berkati supaya firman-Mu ini menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup kami pun memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam ayat yang ke-11, Filipi pasal 1 berkata begini. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, memuliakan dan memuji Allah. Di dalam terjemahan yang lain, saudara, dikatakan begini ayat yang ke-11. Hidupmu akan melimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik, yang hanya dapat dihasilkan oleh Yesus Kristus sendiri. Maka Allah akan dimuliakan dan dipuji-puji. Saudara, satu tujuan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, tentu saja kita rindu Allah, Tuhan kita ditinggikan, dimuliakan, dan dipuji-puji. Bukan kita yang dipuji-puji, tapi hanya Tuhan Yesus yang dipuji-puji dan dimuliakan. Tentu saudara, ini juga bergantung kepada kita, bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Karena itu Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Filipi, dan ketika dia berdoa supaya jemaat di Filipi hidupnya melimpah dengan perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Bahkan saudara, di dalam terjemahan yang lain lagi dikatakan begini. Semoga saudara selalu berbuat baik sebagai bukti bahwa saudara anak Allah. Saudara, sekali lagi bahwa perbuatan baik, kita mengasihi orang lain, kita memperhatikan orang lain, kita menolong orang lain, berbuat baik, bukan supaya kita diselamatkan. Tetapi oleh karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik supaya Allah, Tuhan kita ditinggikan dan dimuliakan. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-11 ini. Supaya kehidupan jemaat di Filipi bukannya jemaat yang mengasihi Allah, mengasihi sesama. Bukannya jemaat yang mampu dan tahu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tetapi jemaat yang di Filipi, Rasul Paulus berdoa supaya mereka juga selalu berbuat baik sebagai bukti bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Saudara, melalui pembacaan hari ini, Tuhan ingatkan kepada kita, bagaimana supaya Tuhan kita, Allah kita ditinggikan dan dimuliakan adalah dengan cara kita selalu berbuat baik. Kehidupan kita sungguh-sungguh melimpah dengan perbuatan baik. Oleh karena kita adalah anak Allah. Ketika kehidupan kita dikuasai ataupun kehidupan kita terus melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena kita sebagai anak-anak Allah, maka Allah Tuhan kita akan dimuliakan dan dipuji-puji. Saudara, sungguh sangat sedih sekali, sangat memprihatinkan sekali jikalau kita sebagai orang Kristen, kita yang mengaku sebagai anak Allah, tetapi kehidupan kita
tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang Kristen. Justru membuat nama Tuhan dicela, nama Tuhan dihina oleh karena kehidupan kita sendiri. Mari saudara, melalui tayangan video singkat ini, melalui firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, mari kita mengoreksi hidup kita masing-masing. Apakah kehidupan kita sudah selaras dengan panggilan kita sebagai orang Kristen? Sudahkah kehidupan kita dikuasai, digerakkan untuk kita selalu berbuat baik kepada sesama kita oleh karena kita adalah anak-anak Allah? Sehingga dengan demikian Tuhan Allah kita ditinggikan dan dimuliakan, dipuji-puji oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Kami sungguh ya Tuhan memohon pengampunan dosa, jikalau di dalam kehidupan kami justru nama Tuhan tidak ditinggikan dan dimuliakan. Kami memohon Tuhan mengampuni kami, jikalau di dalam kehidupan kami tidak mencerminkan sebagai orang Kristen yang sejati. Kami tidak mencerminkan sebagai anak-anak Allah. Tuhan, kami rindu melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Kami boleh diingatkan kembali. Kami disadarkan kembali. Supaya hidup kami dikuasai oleh perbuatan-perbuatan baik. Untuk kami bisa membuktikan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami rindu Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Kami rindu nama-Mu disanjung tinggi dan dipuji-puji. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya hidup kami dikuasai oleh perbuatan baik, dikuasai oleh kasih, dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga apa yang keluar dalam hidup kami adalah perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat beraktivitas. Amin.